Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini kita bakal membahas possibly salah satu altcoin yang paling undervalue di tahun 2025 ini. Saya rasa kalian nggak bakalan mau ketinggalan video kali ini. Saya bakalan jelaskan apa alasan yang mendasari saya mengatakan hal tersebut. Diikuti, kita bakalan membahas apa peluang yang bisa kita ciptakan dari informasi ini. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, sebagai konteks, kalau misalnya kalian berniat untuk berinvestasi di altcoin, terutama di cycle kali ini, kalian itu harus super selektif. Kalian perlu tahu secara alami atau nature-nya altcoin, volatilitasnya itu sudah sangat tinggi. Ketika ada sebuah aset yang memiliki volatilitas yang tinggi, itu pasti berbanding lurus dengan resiko yang dihadirkan. Jadi kita bisa simpulkan dengan sederhana, resiko untuk masuk ke altcoin itu juga cukup besar atau cukup tinggi, kita bisa katakan. Sehingga tidak mengherankan banyak orang-orang yang masuk ke altcoin bukannya cuan, tapi justru rungkat. Karena tidak memahami bahwa di cycle kali ini, kemungkinan tidak semua altcoin bakalan mendapatkan performa yang baik. Kita harus bedakan dengan cycle-cycle sebelumnya. Karena jumlah altcoin yang ada di cycle kali ini itu jauh lebih besar. Sehingga, cara main di cycle kali ini, selain kalian harus lebih selektif ketika memilih altcoin, kalian juga harus cari yang mempunyai potensi asimetris yang paling besar. Artinya apa? Simpelnya begini, kalian mau mencari altcoin yang mempunyai potensi gains yang relatif besar dan resiko yang seminim-minimnya. Itu namanya bet asimetris. Reward-nya gede, potensinya, sedangkan risk-nya atau resikonya cenderung kecil. Itu yang paling baik. Nah, caranya untuk lebih selektif ketika kalian memilih altcoin, ngarahnya kemana? Selektifnya ke arah altcoin-altcoin yang berfundamental. Kalian harus cari yang memang memiliki utility yang bagus, yang memang ada usernya, yang bisa generate revenue, yang mempunyai katalis positif. Nah, kita bakalan masuk langsung ke altcoin yang saya sebutkan tadi, possibly salah satu altcoin yang paling undervalue di tahun 2025. Tentunya ini opini saya secara pribadi ya teman-teman, dan saya rasa pasti akan ada lagi altcoin-altcoin lain yang berada di kurang lebih posisi yang sama, artinya juga cukup undervalue, tapi ini salah satunya. Namanya adalah PancakeSwap. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya PancakeSwap. Apakah itu kalian sekedar dengar, atau pernah trade, atau kalian memang pengguna PancakeSwap, yang merupakan salah satu DEX terbesar di dunia. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, PancakeSwap itu mempunyai token sendiri, teman-teman. Jadi, tickernya adalah Cake. Dan mereka memiliki market cap kurang lebih 794 juta dolar. Which is bukan project yang tentunya tergolong kecil ya, ini sudah tergolong lumayan besar, established lah istilahnya. Nah, lalu apa alasannya kok? Saya sampaikan ini sebagai salah satu altcoin yang berpotensi undervalue. Kalau kita lihat dari segi datanya, teman-teman, kita bahas dari segi fee dulu yang dihasilkan. Maka PancakeSwap itu merupakan platform di cryptocurrency yang menghasilkan fee kedua paling besar. 24 jam terakhir, mereka meraup kurang lebih 13.700.000 US dollar dalam bentuk fee. Dan itu kedua paling besar, bahkan mengalahkan Circle yang merupakan issuer stablecoin. Dia hanya kalah ke Tether. Tapi kalau kita bicara untuk kompetisi terdekat dari PancakeSwap, katakanlah Meteora, itu fee yang dihasilkan kurang lebih 2,8 juta US dollar. Jaraknya jauh banget teman-teman, gap-nya sangat jauh, 13 dengan 2,8. Nah, kalau kita bicara revenue, PancakeSwap juga sama. Dia memiliki revenue yang juga sangat besar. Per 24 jam terakhir itu 3,4 juta dolar. Dan dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, yang mungkin ada di Raydium lah gitu ya, itu ada di angka 1,6 juta dolar. Bahkan kalau kita lihat DEX yang lain itu jauh-jauh banget teman-teman angkanya.
Tapi kalau misalnya cuma sekedar bisa menghasilkan fee yang besar dan juga revenue yang besar, mungkin tidak cukup ya bagi kita untuk langsung ngejudge bahwa ini merupakan salah satu altcoin yang undervalue. Karena pasti ada variabel lain yang perlu dihadirkan oleh PancakeSwap untuk bisa menciptakan kenaikan harga yang signifikan. Nah, perlu diakui memang salah satu minusnya di PancakeSwap itu atau token PancakeSwap itu adalah utility-nya yang masih sangat terbatas. Tapi menurut saya, hal tersebut akan dengan sangat gampang bisa diubah, teman-teman. Selama mereka terus menghasilkan revenue yang besar, ya uangnya bisa aja untuk dilakukan development, misalnya mereka nanti membuat chain sendiri, atau membuat project lainnya yang ada kaitannya dengan PancakeSwap, kita nggak bakalan tahu. Tapi selama mereka bisa menghasilkan uang lebih dan uangnya besar, ya mereka mau melakukan apapun itu bisa, teman-teman. Sama kayak Uniswap, yang awalnya hanya sekedar DEX, tapi sekarang mereka punya chain sendiri. Oke? Dan di sisi yang lain, selain mereka bisa generate revenue dan juga fee yang sangat besar, mereka juga memperkenalkan tokenomics yang baru, namanya Cake Tokenomics 3.0. Nah, perlu kalian tahu bahwa setiap harinya akan ada token PancakeSwap baru yang tercipta dan masuk ke circulating supply. Nah, ini pasti akan ada yang langsung kontra. Wah, berarti ini supply-nya terus bertambah kok, gitu kan? Betul. Tetapi, kalian juga perlu catat bahwa mereka juga sudah mengadakan program burn. Jadi, meskipun mereka ada minting PancakeSwap baru setiap harinya, tapi di sisi yang lain mereka juga langsung melakukan burning. Burningnya token-token yang mana? Nah, dihasilkan dari sini, 23% dari LPV, di sini kan ada IMM V2 dan juga V3. Kalian juga bisa melihat ada yang perpetual, lottery, prediction, itu masing-masing juga diambil sebagian untuk di burn. Sehingga ada potensi PancakeSwap ini menjadi token yang deflasi. Artinya supply-nya bisa aja berkurang. Kalau misalnya burning tokennya itu lebih besar dari minting hariannya. Dan itulah yang terjadi di bulan Juni, teman-teman. Oke, datanya baru dikeluarkan itu di tanggal 3 Juli kemarin. Jadi baru-baru banget. Ini adalah data PancakeSwap Cake Burn di tahun 2025 bulan Juni. Jadi di bulan Juni kemarin, PancakeSwap itu ngeminting kurang lebih 652.564 token. Artinya itu yang diciptakan ke circulating supply. Tapi yang berhasil di burn oleh PancakeSwap itu angkanya jauh lebih besar. 3.264.000 koin. Token, sorry, bukan koin. Sehingga secara net, di bulan Juni, mereka itu net min-nya minus 2.612.000 koin Cake. Atau ada kurang lebih 0,7% dari total supply yang berhasil di burn. Nah, pertanyaan berikutnya, tapi kok kalau misalnya nanti ternyata burn-nya tidak lagi terlalu kencang seperti yang terlihat sekarang, ya tetap aja akan terdilusi kan? PancakeSwap setiap hari bakalan minting baru, nggak ada batasnya. Nah, itu juga telah diperbaiki oleh si Cake Tokenomics 3.0. Kenapa? Karena mereka juga udah menerapkan hard cap sekarang. Jadi, maksimum Cake yang akan pernah ada itu sudah dipatok di angka 450 juta token. Jadi proposal ini untuk adjustment ini itu dibuat di tanggal 28 Desember 2023. Jadi yang awalnya hard cap-nya itu 750 juta token, itu kemudian dikurangi menjadi 450 juta. Sedangkan sekarang saja itu mereka sudah punya 300, mungkin sudah lebih dari 350 juta token yang ada di circulating supply. Sehingga kalaupun terus naik dari sini, cap-nya pun udah nggak jauh, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat burn dashboard. Jadi secara real time, teman-teman bisa ngecek, ini benar nggak ada terjadi burning di PancakeSwap, burningnya seberapa, oke, dan kalian bisa cek, ini data historisnya seperti apa. Dan kalau kita lihat, teman-teman, ini bahkan dari, kita bisa katakan, pertengahan tahun 2024 hingga sekarang, secara konsisten, jumlah circulating supply dari PancakeSwap itu justru terus menurun, meskipun ada daily minting. Ya, akibat Cake Tokenomics 3.0 yang tadi saya sudah sebutkan.
Berbeda cerita dengan di tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada saat itu kita terus melihat ada pancake swap baru yang masuk ke circulating supply sehingga tokennya terdilusi, membuat harga koinnya atau tokennya itu juga susah untuk naik. Tapi sekarang kita melihat sudah terjadi perbedaan, di mana circulating supply dari PancakeSwap itu dari waktu ke waktu terus menurun. Mereka juga berhasil menghasilkan fee yang sangat besar dalam beberapa waktu terakhir. Revenue yang di-generate juga sangat besar. Nah, yang menurut saya miss atau yang kurang itu hanya ada satu, yaitu adalah mereka harus memperkenalkan utility baru ke token Cake ini. Apakah mereka misalnya membuat chain sendiri atau apapun itu, gebrakan baru untuk katalis positif bagi token Cake itu menurut saya akan bisa dengan sangat cepat membuat harga token PancakeSwap itu mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi chart sendiri, mungkin tidak terlalu meyakinkan ya bahwa PancakeSwap kalau kita lihat itu dropnya dalam banget. Terlebih dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, ini ada benang merahnya teman-teman ke yang tadi. Kalau kalian perhatikan, terakhir kali kita mendapatkan drop yang signifikan itu di mana? Di kurang lebih akhir tahun 2023. Setelah kita masuk ke pertengahan tahun 2024, meskipun kita tidak membuat area higher high yang baru, tapi at least kita tidak lagi membuat lower low baru. Jadi setelah bertahun-tahun kita melihat PancakeSwap berada di downtrend, kita pada akhirnya sepertinya menemukan bottom di sekitaran area ini. Jadi sekarang kita stuck di dalam sebuah range, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, ini adalah range-nya. Jadi setiap kali kita hit ke upper channel-nya, kita selalu reject, 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 gitu kan. Tapi kalau kita ketemu dengan range low-nya, kita selalu rebound, rebound, dan juga rebound. Nah, ini adalah sebuah fase reakumulasi yang sangat besar, teman-teman. Dan benang merahnya apa? Benang merahnya kalau kalian perhatikan, sebelum Cake Tokenomics 3.0 diperkenalkan, kita terus melihat harga tokennya itu terus drop. Kenapa? Karena setiap hari ada circulating supply baru yang muncul, dan itu bisa dijual di open market. Tapi setelah diperkenalkan Cake Tokenomics 3.0, yang terjadi justru supply dari PancakeSwap ini dari hari ke hari itu terus mengalami penurunan. Dan kita tidak lagi membuat area lower low baru. Nah, yang model seperti inilah yang perlu kita pantau, teman-teman. Analogi sederhananya yang mungkin sering teman-teman dengar di dunia investasi, atau apalagi di Indonesia ya. Pak Lo Keng Hong misalnya mengatakan, kalau bisa kalian cari perusahaan yang fundamentalnya mercy, tapi dijual di harga bajai. Jadi misprice gitu, harganya tuh salah harga. Nah, yang model seperti ini yang menurut saya memiliki karakteristik seperti itu. Secara fundamental, kita lihat tadi datanya, mereka generate fee yang sangat besar, revenue yang sangat besar, mereka juga sudah membuat tokenomics yang baru. Sedangkan harga tokennya masih belum kemana-mana. Saya katakan ini sebagai sebuah fase reakumulasi yang sangat besar. Dan kalau kita sampai berhasil clear di atas area channel di sini, itu bisa menjadi trigger bagi PancakeSwap untuk kemungkinan besar mendapatkan rally yang signifikan. Saya pribadi juga sudah telah melakukan akumulasi gitu ya terhadap PancakeSwap. Kalaupun kita akan terus drop dari sini, ya berarti harga yang diberikan itu semakin murah menurut saya. Meskipun semua investasi tentunya datang dengan yang namanya resiko ya teman-teman, tapi at least saya punya data di belakang yang nge-back bahwa ada potensi PancakeSwap ini merupakan altcoin yang undervalue. Sehingga nantinya menciptakan setup yang asimetris bagi saya. Kalau teman-teman mau tanya, berarti area paling optimal kalau mau akumulasi itu di mana? Ya, kalau kita mau sangat-sangat perfeksionis, ya area 1,26 sampai kurang lebih 1,5 mungkin bisa menjadi area yang kalian tunggu. Tapi kita nggak tahu nih, apakah area tersebut akan berhasil kita sentuh atau tidak. Bagi saya sebenarnya, beli di sini ataupun beli di kurang lebih 1,5 dolar, itu tidak membawa perbedaan yang terlalu signifikan. Ya oke, teman-teman akan dapat diskon mungkin 30% dari sekarang. Tetapi, bagaimana ceritanya kalau misalnya kita tidak nyampe ke area tersebut dan terlanjur naik, katakanlah sampai ke top dari channel ini saja.
itu berarti kenaikan 12%. Berarti teman-teman, kalau kita ukur secara risk to reward ratio, maka teman-teman meresikokan kehilangan gain 117% atau 115% kita anggap untuk mendapatkan ekstra 30-40%. Jadi itu sesuatu yang menurut saya tidak terlalu make sense untuk dilakukan. Karena gini, sekalipun kalau kita drop lagi ke bawah, itu justru menjadi peluang lagi untuk menyerap lebih murah. Tapi kalau misalnya kita sudah ada barangnya dari sekarang, dan langsung naik dari sini, ya kita juga nggak bakalan ketinggalan kereta. Meskipun, this is not a financial advice, teman-teman. Saya cuma sampaikan apa yang saya lakukan, apa yang saya temukan, saya cuma share. Teman-teman silakan, boleh kasih pendapat kalian, apakah kalian setuju bahwa PancakeSwap menjadi salah satu altcoin yang undervalue, atau kalian memiliki statement yang berbeda. Kalian boleh langsung aja kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.